Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, kedelapan MLPL, kesembilan Bevin, ke-10 DMMX, ke-11 PMMP, dan terakhir MPIC. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 120 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Buka di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Buka terlihat memang ada distribusi, tapi kelihatannya secara teknikal Buka harus menjaga supportnya 115. Jadi kalau ada koreksi besok, sikat tuh. Jebol 115, 113 bisa buang. Disclaimer, harus rebound. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high yang lebih rendah. Jadi kalau minggu depan jebol 115, downtrend lanjutan dan pola dead cat bounce. Kalau mau bagus minggu ini tembus 127. Itu menarik. Ya, atau yang penting gak jebol 115 untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 54 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin bahkan 2 minggu yang lalu asing terus net buy. Kalau dilihat broker samanya Goto diakumulasi. Tapi biasanya kalau MG yang beli itu biasanya, tapi disclaimer ya, keseringan turun. Tapi kita lihat aja dulu teknikalnya ya. Itu kan kadang-kadang nggak selalu. Teknikalnya bagus, dia membentuk low-nya tuh naik terus. Apa namanya? Higher low. Menarik lah. Sama sesuai gambaran saya, kemungkinan besar tetap akan tembus 55 kalau nggak minggu ini. Kalau Bapak Ibu nekat ya, pokoknya 51 itu buang aja. Kalau dia ke 51 50 dengan harga sekarang kan, kalau ke 50 berapa tuh? 4,8% apa ya? 7,5%, udahlah, pejam mata aja 7,5%. Tapi kalau dia jalan ya target Goto 71, 72, 75 nih EMA 200-nya, dan gambaran saya tetap sama. Goto itu kalau tembus 60 nantinya dia akan bergerak ya. Kalau nyentuh nih dulu ya, nyentuh 60 dia akan bergerak di atas 55. Ya, nih kalau dia tembus dia retest 60, kalaupun gagal set turun, set twist lagi. Ya, tinggal nunggu waktu aja. Tetap Goto akan dijaga harganya kemungkinan besar di atas 55. Kita lihat 1-2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer, ini sama Hiris ya, dekat dengan 50. Itu aja untuk Goto. Lanjut. Ada IMTK yang ditutup di harga 400 menguat 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya IMTK di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. IMTK saat ini masih oke lah di atas 388. Kalau dia jebol 388 mending Bapak Ibu pertimbangkan buang, karena ada isinya pola dead cat bond. Pokoknya minggu depan ya, Senin besok maksudnya, jebol seperti ini candlenya udah buang aja. Gagal. Mending exit dulu. Kalau Bapak Ibu yakin dan penuh harapan, silahkan juga. Yang penting sabar. Ya, musuhnya cuma waktu. Sabar menunggu. Ya, jangan sampai kalau lossnya cuma 5-6%, sabar menunggu. Tapi kalau udah 20%, 30%, bingung. Akhirnya putus harapan. Akhirnya cut loss. Ya udah. Kalau seperti itu terus ya Bapak Ibu akan habis dimakan market. Kalau memang konsisten mau pakai cut loss, jangan nunggu dalam banget. Tapi kan kalau kita cut loss tipis nanti habis juga uang. Nah itu perlu belajar lah kalau Bapak Ibu seperti itu. Tapi kan kalau cut loss besar itu belum tentu. Siapa tahu dia naik sebelum saya putus harapan. Mungkin seperti itu. Ya jangan. Keseringannya pasti cut lossnya lebih besar. Saya sudah mengalami juga seperti yang Bapak Ibu mungkin alami sekarang. Penuh harapan. Cut loss tipis nggak mau, cut loss besar lebih mau, lebih akhirnya ya tadi putus harapan, akhirnya cut loss. Itu terjadi diulang lagi di saham selanjutnya. Seperti itu yang saya alami dulu. Setelah saya konsisten dan belajar ya, trial dan error, ya akhirnya bisa. Kuncinya sering-sering aja kalau mau trading, lihat chart bisa, lihat bid offer, lihat Broxum. Ya itu aja kuncinya. Boleh nggak sih pakai MA, pakai indikator MACD, stokastik,
apalagi itu. Ya boleh-boleh aja, coba semua sampai Bapak Ibu ketemu yang pas, indikator yang sesuai Bapak Ibu. Kalau saya saat ini ya benarnya nggak ada pakai indikator ya, cuman tarik-tarik garis seperti ini, dan ya paling EMA 200 sandaran saya untuk saham-saham uptrend. EMA CD juga ya seumumnya aja, ya itu aja. Tapi boleh diuji ya, di grup juga ya profit aja, nggak pakai apa-apa. Seminggu kemarin tuh profit semua tuh, cuman ada beberapa yang nggak jalan, seperti DRMA belum jalan ya, tapi masih bagus. Itu untuk EMTK ya, hati-hati 388 support. Ini lagi menunggu konfirmasi nih, antara ditarik naik, kalau dia tembus 420 minggu depan menarik IMTK. Lanjut, ada SRTG yang ditutup menguat 6,57% ke harga 1865. Kalau dilihat data transaksi Asignet, baik. Kalau dibongkar semuanya SRTG di distribusi. Langsung saja katanya SRTG akhirnya ditarik naik ya. Ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu yakin ya, yang sering saya bilang sideways seperti ini nih, antara dia ditarik naik atau kena buang aja. Tinggal Bapak Ibu hitung risk reward. Kalau masuk ya harus siap dengan resiko ya. Ya siap cut loss misalnya 4%, target profit ya tercapai. Kalau risk reward 1:1 dapatlah Bapak Ibu seminggu kemarin. Ya 4% aja udahlah, nggak usah lah Bapak Ibu berharap profit harga tertinggi bisa jualan. Karena kalau Bapak Ibu selalu berpikir saya bisa harga tertinggi, ya mungkin 1 kali 2 kali. Tapi ya lebih ke jarangnya ya anggap aja 5% lah Bapak Ibu TP, ya udah. Kalau dia naik ke 6% ya rezekinya 5% aja, bersyukur. Punya trading plan, bisa kendalikan diri dan bersyukur, udah 3 itu aja Bapak Ibu pegang, pasti bertahan dan bisa make money di market. Ya itu aja. Jadi kemana arah SRTG saat ini? 2000 resisten selanjutnya mampu nggaknya kita lihat aja. Ini kan baru aja dia breakout dengan volume nih. Harusnya bertahan ya. Kalaupun koreksi nggak lebih dari 1780. Untuk SRTG targetnya mana? 2000. Itu aja. Lanjut. Ada SCMA yang ditutup di harga 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya SCMA di distribusi. SCMA ini juga salah satu stock pick saya yang gagal ya. Tapi ya selamat, karena harus cut loss juga di bawah neckline-nya ini waktu itu. Nih bayangin kalau nggak top loss udah 3 minggu lebih sideways di bawah kan. Memang mungkin bisa mantul. Nah ini nih, minggu ini nih antara dia ditarik naik atau kena buang lagi. Kondisi sekarang Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh, 124 buang aja. Nggak perlu nunggu 120, 124 jebol, 123 buang. Itu ya, kita lihat SCMA minggu ini. Mudah-mudahan rebound. Kalau rebound harusnya serius naik ya. Nggak ada lagi cerita ekor panjang lagi dari atas. Pokoknya kalau dia rebound serius naik. Udah, itu aja untuk SCMA. Lanjut, ada WRRG. Lanjut, ada WIRG yang ditutup di harga 81. Terkoreksi 2,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIRG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya WIRG. Nah, yang seperti saya bilang kan, kalau dia jebol 85 tuh potensi besar 80. 80 mantul nggak? Ya harus mantul. Nggak ada cerita nggak mantul. Kalau nggak mantul, melorot makin dalam lagi. Kita lihat lah ya. Minggu ini kalau rebound sih menarik. Tetap menarik kalau dia rebound. Ada candle hijau aja minggu ini menarik. Harusnya nggak jadi dia jebol support. Kalau dia satu aja candle hijau ya, atau Senin candle hijau, nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting ada candle hijau tutupan. Hanya targetnya tembus lagi 88. Untuk WRG lanjut. Ada selis yang ditutup di harga 52 menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya selis di distribusi. Ya, tunggu di atas 60 aja atau minimal 55 lah. Tunggu di atas 55 baru perhatikan. Ngapain berspekulasi di saham seperti ini? Dan Bapak Ibu lihat, transaksi selis itu cuman 212 juta loh. Berarti sangat tipis, sangat sepi. Jadi skip, jangan dipaksa ya. Memang risknya kecil, paling ke 50 tuh berapa? 4%. Ya kalau Bapak Ibu hitungnya seperti itu, strateginya saya siap cut loss di 50, biarin aja, nunggu lama. Saya akan jualan misalnya nanti di 60, 65, 70 ya silakan, nggak ada salah. Tapi harus sabar. Kalau saya skip lah saham seperti ini. Nggak menarik, buang-buang waktu. Itu aja ya
untuk selis saat ini. Lanjut, ada MLPL yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MLPL diakumulasi. Langsung saja ketiknya MLPL tembus 58 menarik. Kita lihat minggu depan. Ya, tembus 5860 menarik. Tutup di atas itu menarik. Lanjut ke atas. MLPL kalau jalan MPPA-nya bisa bangun loh. Ya, kita lihat aja minggu depan. Untuk MLPL. Kalau saya saat ini skip aja lah. Masih banyak saham lain yang lebih menarik daripada saya maksa masuk di MLPL. Tapi ya kalau Bapak Ibu suka silakan. Lihat aja kalau dia tembus 5860 harusnya menarik untuk MLPL. Itu aja. Lanjut. Ada Bovin yang ditutup di harga 950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bovin ada akumulasi. Langsung saja katanya Bovin bagus juga. Ya, nah sama Bovin nih kemana arahnya tergantung market. Kalau market mendukung, market hijau jelas tarikan ke atas. Dia ini antara ditarik naik atau balik ke 880, 860. Gagal. Tiba-tiba kendali jauh. Hati-hati ya. Karena sudah sering dia seperti itu. Pokoknya jebol 930 itu tanda-tanda lemah. Ya. Membentuk low baru. Dia minggu depan tanda-tanda lemah. Untuk Bovin saat ini. Tapi kalau memang ada buying power. Dia minggu ini bisa sampai 1000 kenaikannya. Kita lihat. Ya. Untuk Bovin. Lanjut. Ada DMMX yang ditutup di harga 127, terkoreksi 2,3%. Dan Bapak Ibu perhatikan transaksinya, jual belinya itu cuma 100 juta. Sepi, jelek. Asing net sell. Kalau dibakar sepanjangnya DMMX di distribut. Langsung saja ketikanya DMMX jangan dulu ya. Nah, saat ini dia dari 103 sempat minggu lalu ke 133 ya. Tapi janganlah. Jangan dipaksa ya. Kalau Bapak Ibu nekat belinya, beli-beli aja di support. Tapi menurut saya nggak menarik lah ya. DMMX jangan dulu, skip aja lah, jangan dipaksa. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan, tapi menurut saya kurang menarik untuk DMMX. Kecuali lihat besok Senin kalau dia tembus 130 ada buying power, transaksi tiba-tiba besar, nah bisa diperhatikan itu ya. Untuk DMMX lanjut, ada PMMP yang ditutup di harga 206 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PMMP di distribusi. Langsung saja katanya PMMP belum menarik. Ini sideways lama, akan panjang. Transaksinya seperti apa nih? Naik turun nggak menarik. Kalau ada kolom komentar itu gimana sampai PMMP ini mau Kaisang, nggak ngaruh. Itu ngaruh sesaat ya. Ya mungkin digoreng iya. Cuman kan kita nggak tahu. Kalau saya sih daripada nunggu yang nggak pasti Kaisang kapan rilis untuk pemilihan apa tuh namanya, pemilu, ya enggak, mending saya beli saham yang lain. Nggak pasti ya. Ini iya kita nunggu ketidakpastian. Kalau di PMMP ini memang biasanya naik tapi habis itu dibantai. Mending kalau PMMP lebih baik ya menurut saya di scalping aja, di ODT kalau ada momentum beli. Saat ini dia belum menarik menurut saya. Ya memang di atas 200 masih aman. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh. Kalau cuma mendengar sentimen mau pemilihan kepala daerah Kaisang, nggak ngaruh. Nggak terlalu ngaruh dengan pergerakannya saat ini. Mungkin nanti pas rilis bisa terbang. Tapi nanti aja tunggu kapan rilisnya tuh. Oktober kan pengumumannya ya apa September ya, lihatlah nanti. Kalau nunggu saya nggak mau nunggu, mending cari saham yang lain yang lebih berpotensi daripada nunggu yang nggak pasti yang seperti ini ibaratnya. Tapi kalau Bapak Ibu suka dan yakin ya silakan supportnya pakai 200. Itu menarik nggak? Kurang menarik kalau menurut saya. Masih banyak saham yang menarik loh. Saham-saham Koal, Big Bang, BBNI, BBRI, terus SMDR, DRMA, ya banyak. Terus apa lagi tuh? GJTL lebih aman, ya potensi upside-nya juga lebih lumayan tinggi daripada nunggu PMMP. Tapi nggak harus, kalau suka PMMP silahkan. Yang penting yaitu tadi ya pertimbangannya jangan turun di bawah 197 PMMP. Lanjut saham terakhir ada MPIC. MPIC nih juga nggak menarik. Kenapa? Transaksi cuma 48,5 juta tuh hari Jumat. Naik memang 1,58%, naik 1 tik aja.
Kalau dilihat transaksi asing nggak ada. Kalau di broker semuanya MPIC ya ada akumulasi tapi tipis nih, lihat. Ini main sendiri nih kayaknya. Broker ini kayak mungkinan nih retail sama retail nih adu banteng aja kan, mungkin jual beli. Jadi nggak menarik ya. Apa pertimbangannya Bapak Ibu berminat atau beli atau nyangkut mungkin? Kalau saya belum lah. Ya walaupun dia membentuk higher high low tapi ya itu mainan aja kayaknya. Belum menarik lah. Tapi kita lihat aja nanti kalau tembus 65 ya bisa aja kalau Bapak Ibu. Tapi kalau untuk swing tergantung ya. Kalau saya nggak mau nge-swing saham seperti ini, nggak jelas. Menurut saya nggak jelas. Mungkin ODT fast trade pas lihat momentum mungkin. Tapi kalau untuk beli swing ya saya pilih saham yang lain lah daripada MPIC nih. Itu ya. Itu aja saat ini. Kalau MPIC saya lebih ke wait and see. Gimana, pakai support boleh nggak nih? Ya boleh, 60 58 itu Bapak Ibu bisa pakai support. Jebol itu ya downtrend lanjut untuk MPIC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.